everyone, my name is Elizabeth Sitompul from Class Management 23B with NPM 2341111 and I am excited to talk about digital marketing. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan berbisnis. Salah satu perubahan terbesar terjadi dalam bidang pemasaran. Jika dahulu perusahaan mengandalkan media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar untuk mempromosikan produk, kini pemasaran digital menjadi ujung tombak strategi bisnis modern. Pemasaran digital atau digital marketing adalah upaya mempromosikan dan menjual produk atau jasa melalui media digital seperti internet, media sosial, mesin pencari, email, dan berbagai platform online lainnya. Tujuan utamanya tetap sama dengan pemasaran tradisional, membangun hubungan dengan pelanggan, memperkuat merek atau brand. Namun, pemasaran digital memiliki keunggulan utama, yaitu jangkauan global, interaktivitas tinggi, serta kemampuan mengukur hasil secara real-time. Jadi, pengertian pemasaran digital ada beragam macam. Yang pertama, dari beberapa ahli dan lembaga memberikan definisi berbeda namun senada. Yang pertama ada Kotler dan Keller 2016. Pemasaran digital adalah aktivitas pemasaran menggunakan perangkat digital yang memfasilitasi interaksi antara perusahaan dan konsumen melalui teknologi berbasis internet. Dan selanjutnya ada Cafe 2020. Digital marketing mencakup semua usaha pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik atau internet untuk menjangkau konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemasaran digital adalah proses terintegrasi yang menggabungkan teknologi, strategi komunikasi, dan analisis data untuk menciptakan nilai dan hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui kanal digital. Baik, selanjutnya kita akan membahas komponen utama pemasaran digital. Yang pertama, ada website atau situs web. Website adalah fondasi utama dalam pemasaran digital. Semua aktivitas digital seperti media sosial, iklan, dan email biasanya mengarahkan calon konsumen ke website. Website yang baik yaitu harus responsif di berbagai perangkat, mobile friendly, selanjutnya memiliki konten informatif dan menarik, lalu memuat elemen call to action seperti beli sekarang, hubungi kami, dan lain-lain. Lalu, yang terakhir, teroptimasi untuk mesin pencari atau Search Engine Optimization atau SEO. Yang kedua ada Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah proses mengoptimalkan website agar mudah ditemukan oleh pengguna di mesin pencari seperti Google. Contoh, ketika seseorang mengetik kafe terbaik di Medan, situs kafe Anda muncul di halaman pertama. SEO meliputi optimasi kata kunci keyword, kualitas konten, struktur website, dan backlink dari situs lain. Dan yang ketiga ada Search Engine Marketing atau SEM. SEM adalah bentuk iklan berbayar di mesin pencari misalnya Google Ads. Perusahaan membayar agar iklan mereka muncul di hasil pencarian tertentu, misalnya beli sepatu olahraga murah. Keunggulannya hasil cepat dan dapat menargetkan konsumen spesifik berdasarkan lokasi, usia, atau minat. Dan yang keempat ada sosial media marketing. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan Twitter
menjadi kanal paling populer untuk promosi. Strategi SMM ini mencakup yaitu yang pertama pembuatan konten menarik seperti gambar, video, atau reels, lalu interaksi dengan followers, kolaborasi dengan influencer atau content creator, dan analisis performa, engagement rate, reach, dan conversion. Media sosial memungkinkan perusahaan membangun komunitas dan hubungan emosional dengan pelanggan. Selanjutnya ada konten marketing. Konten adalah raja dalam dunia digital. Konten marketing bertujuan untuk memberikan nilai, edukasi, dan hiburan kepada audiens tanpa langsung menjual produk. Contoh, artikel blog, lalu video tutorial, infografik, dan e-book. Strategi ini membangun kepercayaan dan otoritas merek di mata pelanggan. Selanjutnya ada email marketing. Email masih menjadi sarana efektif untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Melalui email, perusahaan dapat mengirim penawaran khusus, seperti memberi ucapan selamat ulang tahun, menyebarkan newsletter. Keunggulan utama email marketing adalah biaya rendah dan tingkat personalisasi yang tinggi. Selanjutnya ada affiliate atau dan influencer marketing. Affiliate marketing melibatkan pihak ketiga yang mempromosikan produk dan mendapat komisi dari setiap penjualan. Influencer marketing menggunakan figur publik di media sosial untuk mempengaruhi keputusan pembelian audiens mereka. Lalu, mobile marketing. Karena sebagian besar pengguna internet menggunakan smartphone, strategi pemasaran kini difokuskan pada perangkat mobile seperti iklan dalam aplikasi, SMS marketing, dan push notification. Lalu, ada video marketing. Konten video memiliki tingkat keterlibatan atau engagement tertinggi di dunia digital. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram Reels menjadi saran utama perusahaan untuk menjangkau audiens muda secara kreatif dan emosional. Lalu, kita akan membahas strategi efektif dalam pemasaran digital. Agar pemasaran digital berhasil, perusahaan perlu merancang strategi sistematis, yaitu yang pertama, menentukan tujuan atau goal setting. Misalnya, meningkatkan brand awareness, penjualan atau jumlah pengunjung website. Yang kedua, menentukan target audience atau targeting. Siapa calon konsumen, berapa usianya, lokasi, minat, dan perilaku online mereka. Lalu yang ketiga ada pemilihan kanal digital yang tepat. Tidak semua platform cocok untuk setiap bisnis. Contohnya, B2B cocok di LinkedIn, sedangkan fashion cocok di Instagram atau TikTok. Dan yang keempat, yaitu membangun konten yang relevan dan konsisten. Gunakan storytelling, visual menarik, dan pesan yang sesuai dengan nilai merek. Yang kelima, optimasi dan pengukuran hasil analitik. Gunakan alat seperti Google Analytics, Media Ads Manager, atau SEM RAS untuk menganalisis jumlah pengunjung, tingkat konversi, engagement, dan return on investment atau ROI. Selanjutnya kita akan membahas keunggulan pemasaran digital. Yang pertama, yaitu biaya lebih efisien. Dapat menjangkau ribuan orang dengan biaya lebih rendah dibandingkan iklan televisi. Yang kedua, jangkauan global. Konsumen di berbagai negara dapat melihat promosi hanya dengan satu klik. Yang ketiga, hasil dapat diukur. Data performa dapat dianalisis secara real time. Dan yang keempat, interaktif dan personal. Pelanggan dapat memberikan umpan balik langsung melalui komentar, chat, atau ulasan. Yang kelima, targeting yang akurat. Berdasarkan demografi, perilaku, atau lokasi pengguna. Dan yang terakhir,
fleksibilitas tinggi. Strategi dapat diubah sewaktu-waktu sesuai tren pasar. Dan selanjutnya, pembahasan kita mengenai tantangan dalam pemasaran digital. Yang pertama yaitu ada persaingan yang ketat. Banyak pembisnis bersaing di platform yang sama. Yang kedua, perubahan algoritma. Misalnya, algoritma Instagram atau Google yang sering berubah. Yang ketiga, masalah keamanan data dan privasi konsumen. Yang keempat, konten yang berlebihan atau konten overload. Sulit menarik perhatian di tengah banjir informasi. Dan yang kelima, yang terakhir, keterbatasan sumber daya digital, SDM. Diperlakukan keterampilan analisis data, desain, dan komunikasi yang lebih baik. Dan yang terakhir, kita akan membahas tren terkini dalam pemasaran digital 2024-2025. Yang pertama ada artificial intelligence atau AI dan automation. Penggunaan AI dalam personalisasi konten, chatbox layanan pelanggan, dan analisis prediktif. Dan yang kedua, ada voice search optimization. Banyak pengguna kini mencari informasi melalui suara, Google Assistant, Siri, atau Alexa. Yang ketiga ada video pendek atau short form video. Konten seperti TikTok dan Instagram Reels mendominasi konsumsi di media digital. Yang keempat, social commerce. Penjualan langsung melalui platform media sosial tanpa harus keluar dari aplikasi. Selanjutnya ada augmented reality dan virtual reality. Memberikan pengalaman interaktif dalam melihat produk, contohnya mencoba kacamata secara virtual. Dan yang terakhir ada data privasi dan ethical marketing, yaitu meningkatkan kesadaran data mendorong praktik pemasaran yang lebih transparan dan etis. Jadi kesimpulannya, pemasaran digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang membangun hubungan yang bermakna dengan pelanggan melalui media digital. Dalam dunia yang serba terkoneksi, keberhasilan suatu bisnis sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep, strategi, dan alat pemasaran digital menjadi kompetensi wajib bagi setiap pemasar modern. Dengan menggabungkan kreativitas, analisis data, dan pemanfaatan teknologi pemasaran digital dapat menjadi kunci utama untuk pertumbuhan bisnis di masa depan. That completes my presentation for today. Thank you all. See you. Bye.